cerita masa lalu ya, kami tuh diprotes sama ibu-ibunya. Kenapa, Pak? Pernah diprotes ibu-ibu ternyata? Pernah diprotes ibu-ibu. Halo Sobat Tani, apa kabar? Selamat datang di podcast perdana Mega Tani Radio. Buat tepuk tangan dong. Ini adalah podcast perdana, karena ini perdana tentu harus spesial dong. Untuk itu kita punya bintang tamu yang spesial sekali. Kita sambut Kepala BPTP Jawa Barat Dr. Rustan Masinai. Halo Bapak, apa kabar? Halo, alhamdulillah kabar baik, sehat walafiat. Alhamdulillah, senang deh mendengarnya. Kita sudah ada Kepala BPTP Jawa Barat dan ini pertanyaan pertama saya, Pak. Ini saya harus panggil Bapak Pak Rustan atau Pak Rustam sih? Ini pertanyaan semua orang ya. Terima kasih Mbak. Jadi boleh dua-duanya. Kalau Rustan boleh, Rustam juga boleh. Dua-duanya oke, yes. Oke ya. Tapi ada cerita apa sih Pak sebenarnya? Nah gini, panjang ceritanya Mbak. Jadi dulu waktu masih kecil ya, di SD, SMP, SMA gitu ya. Tapi awalnya SD itu adalah kita memang namanya Rustam gitu ya. Tapi pada saat penulisan ijazah yang SD itu mungkin kesalahan dalam hal penulisan menjadi Rustan gitu ya. Nah, ini yang menjadikan panggilannya terus jadi Rustan gitu ya. Bukan Rustam, padahal memang namanya Rustam Masinai gitu. Gitu. Jadi orang tua sudah memberikan nama tuh Rustam. Rustam Masinai. SD Mbak. Salah ya Pak? Ya, penulisan ijazah SD yang salah. Dan keterusan akhirnya. Nah, keterusan sampai jadi dokter gitu ya. Wah, luar biasa. Dan sampai mengantarkan ke sini ya. Alhamdulillah. Luar biasa. Ya. Oke deh Pak, boleh cerita sedikit lagi Pak tentang kita pasti pengen tahu nih, apa sih yang membawa Bapak menjadi Bapak ya, seperti Bapak yang hari ini? Ya. Mungkin dari kisah masa kecilnya. Oke. Ada cerita Baik. apa nih Pak waktu Bapak kecil? Jadi gini, kami ini anak dari petani Mbak. Jadi ya namanya juga petani, cintanya sama pertanian. Gitu ya. Lalu dari sebuah desa yang di Sulawesi Selatan, Kabupaten Bone di sana, kami menamatkan sekolah itu dulu namanya Desa Takalala gitu ya, di tempat Bone itu. Lalu kami pindah di Sinjai. Jadi di Sinjai SD, SMP, SMA-nya semuanya tamatnya di Sinjai itu. Jadi SD, SMP, SMA Sinjai. Lalu pindah jadi perguruan tinggi. Nah, di masa kecil kami senang dengan pertanian. Karena kami anak petani gitu ya. Jadi selama ini juga dengan orang tua ya banyak yang kami selalu ikut ke sawah gitu ya. Saya senang dengan pertanian sehingga membuat kecintaan kami jadi di pertanian. S1 dan S1, S2, S3-nya itu semuanya dari pertanian, teknik pertanian, mekanisasi pertanian. Jadi kami memang senang dengan pertanian dan alhamdulillah sampai juga kami merantau di mana-mana ya. Dari Kalimantan Tengah ada 16 tahun kami di sana menggeluti terkait dengan pertanian, khususnya mekanisasi pertanian. Kamilah yang membuat itu. Yang di Kalimantan Tengah khususnya yang alat tanam pertama itu tadinya hanya satu menjadi ribuan karena ada 14 kabupaten kota menjadikan ini pertanian. Kami cinta dengan pertanian karena ingin dekat dengan masyarakat petani dan hampir semua ya pernah bertugas di Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat. Kemudian pernah juga di Bogor. Kami dekat dengan petani karena kami diri ini adalah bagian dari petani Indonesia itu. Kami tidak pernah menganggap diri saya bahwa
saya adalah pemerintah dalam hal ini nggak pernah mengatakan bahwa kami adalah pejabat, tapi kami adalah bagian dan dari masyarakat tani Indonesia itu. Oh, luar biasa loh. Itulah Pak. Jadi membuat ini insya Allah ya mungkin seterusnya hidup ini di petani jadinya Mbak Niken ya. Teman-teman semuanya pemirsa, ya kami cinta dengan pertanian. Jadi untuk kecintaan Indonesia. dengan pertanian itu udah ada dari kecil Dari banget kecil. ya Pak ya? Dari Betul. kecil. Emang Bapak berapa bersaudara sih Pak? Lebih 10, tepatnya 11 kalau tidak salah. Masya Allah. Tapi ada yang sudah almarhum, ada yang sudah almarhumah gitu ya. Dan semua turunnya di pertanian itu. Ada yang petani kakao, ada yang sawah gitu ya di pertanian. Dan alhamdulillah ya itulah. Dan dulu ya saya senang melihat orang itu yang naik tanah suci gitu ya. Sumbernya dari pertanian. Banyak yang dulu di kampung kami itu, yang tempat kami kecil itu, saya melihatnya, oh ternyata pertanian tidak pernah, walaupun dihantam apa gitu ya, tetap ya kita karena member tani yang nggak ada, tanpa modal pun hanya benih saja kita bisa menjadikan ini pertanian. Sehingga membuat itu juga, oh ternyata orang bisa naik tanah suci ya, melengkapi Islamnya seseorang itu ya. Untuk tanah suci saya malah memang pingin bahwa dengan pertanian insya Allah suatu saat kami juga bisa sampai ke tanah suci itu Mbak. Amin. Tentunya doa kita semua ya Sobat Tani ya. Ya, seperti itu. Cita-cita membangun pertanian berarti bukan cuma main ke ini ya Pak, main ke sawah waktu kecil. Udah ada gambaran visioner dari seorang Dr. Rustan Masina Ya. bahwa suatu hari dari pertanian ini akan menghasilkan sesuatu gitu Betul, ya Pak ya. Betul. Jadi pertanian ya sampai hari ini kami, kalau dulu kita yang anak petani, bagaimana kita itu bagian yang bisa membuat petani itu menjadi sejahtera. Itu yang ingin kami selama ini cita-citanya. Tidak tidak ingin membuat petani ini sengsara di mana-mana, karena jiwa kami itu adalah petani. Petani itulah yang membuat, dan bisa sampai hari ini teman-teman semuanya bisa menyaksikan ya, 2 tahun dihantam corona, pertanianlah yang paling maju. Dan alhamdulillah yang banyak umroh dan naik tanah suci, sumber bahan yang untuk bahan pangannya adalah pertanian gitu ya. Itulah jadi kita senang lah gitu ya. Saya tidak pernah mundur ya. Namanya juga jiwanya orang Sulawesi. Kalau ada pinginnya itu mungkin itu yang membuat kami yang kuat susah ya, kuat ini. Pingin petani kita itu, dan di sini ingin mengantarkan petani itu meraih mimpinya, bisa menjadikan keluarganya sehat walafiat dan bisa menyekolahkan, karena juga kami adalah petani, bahannya itu adalah dari pertanian sampai menjadi S1, S2, S3 sampai hari ini juga mungkin ya masih juga sering dengan terjun ke lahan sawah gitu ya, perkebunan juga sampai hari ini. Ya. Iya, dari bahan pangan yang kita makan ya Pak ya, jadi asupan kita, kemudian menempuh pendidikan sampai dengan seperti Bapak sekarang sudah S3 ya Pak ya. Alhamdulillah ya, ini dari pangan semua gitu ya. Betul. Ya. Dan ini menarik, kalau tadi SD sampai SMA Bapak di Binjai, kuliah di mana Pak akhirnya? Kami mencoba, jadi dulu walaupun pilihannya kedua gitu ya, di mekanisasi pertanian, di Unhas ya, Universitas Hasanuddin Makassar gitu ya, pilihan kedua yang lolos ya tahun 91 itu. Pilihan pertama teknik elektro gitu ya, tapi tidak masuk dalam ini. Dan mungkin itulah yang awalnya bahwa di hatinya Rustam ada pertanian,
sehingga lulus di pilihan kedua gitu ya. Udah garis tangan juga mungkin ya Pak. Itulah Pertanian mungkin, ya. mungkin itulah yang membuat bahwa ini wah memang mungkin jurusannya adalah ke pertanian gitu Mbak. Kalau tadi Bapak bilang teknik elektro, emang senang mesin ya Pak ya? Akhirnya ngambil mekanisasi itulah pertanian dia. juga ya? Itu mungkin itu mekanisasi pertanian, kami juga ketemu dengan mesin-mesin. Jadi alat dan mesin pertanian gitu ya. Nah kita selama kami gitu ya untuk terjun di pertanian ini, ya di tiga-tiganya di 1, 2, 3 tuh ketemu yang namanya pertanian gitu ya. Walaupun nanti di saat di S3-nya ada sedikit ke sistem gitu ya, tapi memang ya sistem pertanian gitu. Ya, Alsinnya. Dan kami selesai di Universitas Hasanuddin S1, kemudian S2-nya di Universitas Gadjah Mada. Oke. Nah, itu tahun 2007. Berarti udah PNS ya Pak ya? Ya, yang 2007. Kemudian menyelesaikan 2009, lalu kami lanjut di 2010. Oh langsung ya? Diberi kesempatan oleh Badan Litbang ya, alhamdulillah kami menyelesaikan di tahun 2012. Jadi kalau S1 kurang lebih 6 tahun ya, kami menjawab semua di S2, S3. S2-nya bisa selesai dalam waktu 1 tahun 3 bulan. Wow. 1 tahun 3 bulan, 15 bulan itu ininya. Lalu S3-nya kami menyelesaikan 2 tahun 7 bulan. Oh luar biasa. Jadi selama ini alhamdulillah kami menjawab semua, diberi kesempatan untuk sekolah, tidak mau berleha-leha gitu ya. Karena ini ada namanya tanggung jawab gitu ya Mbak ya. Itu yang ada di pemikiran kami, bagaimana bisa mempercepat sekolah dan kami bisa mengabdi kembali ke pertanian lagi. Wah, gitu. hatinya memang untuk pertanian ini ya. Memang pembahasan ketika itu apa Pak? Tentang mekanisasi juga? Waktu S2, S3 S2, juga? S3 teknik pertanian memang. Semuanya jadi ya? S1, S2, S3 linear gitu ya. Linear. Jadi teknik pertanian lah gitu ya. Unhasnya mekanisasi, S1-nya, S2-nya di teknik pertanian, S2-nya teknik, S3-nya teknik pertanian, jadi lulus dengan teknik pertanian semua. Oh, luar semuanya biasa. Tiga-tiganya linear lah gitu Mbak. Linear. Iya. Dan ini jadi menarik saya Pak. Apa sih yang membuat Bapak tuh tertarik sama mekanisasi pertanian? Memang selama ini Bapak melihat pertanian Indonesia kurang nih Pak mekanisasinya atau bagaimana Pak? Jadi gini, luas dibandingkan dengan Indonesia gitu ya. Kami khususnya yang ini belum membandingkan ininya secara keseluruhan di Kalimantan Tengah saja. Kami diangkat di sana gitu. Kalimantan Tengah dengan 1.500.000 meter persegi gitu ya. Hektar ini 1,5 juta hektar. Penduduknya kurang lebih pada saat itu hanya 4 juta. Mana mungkin bisa tergarap semua sawahnya dengan perbandingan 1,5 juta hektar yang menggarapnya hanya 4 juta penduduk. Nggak mungkin lah. Lalu apa yang bisa? Itulah mekanisasi. Yang mendorong itu mekanisasi membuka lahannya. Mulai dari pengolahan tanahnya, traktornya, lalu kemudian alat tanamnya, kemudian pemeliharaan sampai panen. Contoh kecilnya saja, yang untuk alat tanam ya. Alat tanam kalau 1 hari, 1 hektar itu perlu 30 orang. Oh ya. 30 orang untuk 1 hari. Kemudian kalau mesinnya hanya 6 jam itu sudah bisa tertanami dengan 2 orang. Bayangkan, ini bisa efisien ya, efisiennya. Tapi ya ini cerita masa lalu ya. Kami itu diprotes sama ibu-ibunya. Kenapa Pak? Pernah diprotes ibu-ibu ternyata? Pernah diprotes ibu-ibu. Ternyata Pak Kepala Balai katanya pada saat itu, ini di Kalimantan Barat kami cerita. Itu tahun berapa Pak? Di tahun 2021, tapi yang sewaktu masih di Kalimantan Tengah 2012. 13. 2013, oke. Ibu-ibunya tuh ngomong gini, lah kami ini dipotong, kami punya pendapatan harian gitu ya. Karena memang yang menanam 30 orang itu rata-rata gender itu ya, yang untuk perempuan ini. Nah,
Lalu kami bisa jawabnya seperti ini. Oke. Yang ibu-ibunya bolehlah hatinya hanya datang ke sawah hanya untuk mengantarkan makanan buat suaminya gitu ya. Nah, yang biarlah yang mengerjakan sawahnya itu adalah bapak-bapaknya gitu. Nah, lalu apa lagi yang bisa? Ternyata setelah itu petani-petanian di sana yang khususnya ibu-ibu, dia bisa menjual bahan pangannya, bisa mengolah bahan baku menjadi bahan jadi dijual di pasar. Itulah. Lalu ada yang lucu ya di Apa tuh, Pak? salah satu petaninya ngomong gini. Terima kasih katanya Pak Rustam, Bapak bisa selama ini ternyata ya ibu-ibu itu jarang mengurus suaminya. Karena dia selalu turun ya lapangan itu 6 sampai 8 bulan coba bersamaan dengan turun sawah. Nah, dengan adanya Alsin ini, alat tanam ini ternyata bisa terawat suaminya lewat. Jadi harmonis keluarganya malah. Jadi betul, Pak. Saya berapa kali itu diprotes gara-gara itu. Oh, ini kan, dan tidak semuanya juga, ada beberapa lahan ya tidak semuanya bisa digunakan dengan alsintan. Ada yang memang untuk kita lewati lah kalau untuk yang alsintan itu. Nah, ini syukur alhamdulillah dengan ceritanya itu bisa menjawab bahwa dengan luas lahan itu yang tidak sebanding dengan penduduk Indonesia, satu-satunya yang bisa menggerakkan itu adalah mekanisasi pertanian. Betul, teknologi ya Pak ya. Ya, kita harus namanya sekarang ya lebih maju lagi menjadi pertanian modern. Modern. Itu ya yang luar biasa Pak Menteri sekarang kan, maju, mandiri, modern. Maju ya nantinya kita akan maju, jadi pertanian jangan mundur lah gitu ya. Kemudian mandiri, bersumber dari kita Indonesia, dari sumbernya Indonesia. Lalu modernnya bagaimana kita tadi itu hanya dengan, ya sekarang banyak kan, hanya dengan duduk manis gitu ya, bisa semua terlaksana. Tapi itu tidak membuat orang bisa malas, karena ya memang harus ada perencanaan semuanya. Kalau enggak gimana bisa terlaksana dengan baik. Betul. Ya harus ada planningnya, dari mulai menyemai sampai pada panen itu ada bagian-bagiannya kita semuanya. Mungkin itu ya. Dan ini nih Sobat Tani, cerita Pak Rustan ya, atau Pak Rustam ya, boleh dua-duanya Mbak, panggil Pak Rustam, oke Mbak. Cerita Pak Rustam tentang dimarahin sama ibu-ibu ini menjadi gambaran bahwa memang ketika kita ingin memodernisasi pertanian itu selalu ada bentrokan ya Pak ya? Ya. Tapi kita harus melihat dari sisi lainnya, bahwa ternyata dengan modernisasi ada efisiensi waktu, bisa mengerjakan yang lain ya Pak ya? Bisa yang lain, bisa apa namanya, membuka peluang yang lain. Betul. Gitu untuk dikerjakan. Coba yang pengolahan tani, kalau kami memang mengajukan itu ya, jangan nanti petani itu dari sawah langsung dijual. Jadi yang enaknya itu adalah dari pertanian diolah lalu kita jual. Jadi petaninya sendiri diajak untuk mengolah langsung. Betul. Ya Pak ya? Jangan membuat itu berapa nilai tambah loh. Oh, ya. Dari satu bahan baku ya kita bisa olah gitu, dan tidak langsung ini kan berapa yang bisa dihasilkan dari nilai tambahnya. Mungkin ada dari limbahnya. Jadi pendapatannya itu petani akan meningkat gitu ya. Dan ini ke depan mungkin gitu ya. Kalau di Kalbar itu kami sudah mencetuskan namanya Polaju. Apa tuh Pak? Petik, panen, olah, jual. Oh, petik, jadi panen, olah, jual. Ya, petik, panen, olah, jual itu. Petik itu dari jeruk gitu ya. Kemudian panennya itu ada padi, lalu olah, jual. Nah, petiknya ini jeruk diolah lalu dijual. Coba kalau tidak ini kan tidak ada nilai tambah kalau tidak di ini. Jangan langsung dari sawah
pindah ke tengkulak gitu atau ke off taker gitu ya. Jadi ada proses olah bisa menaikkan pendapatan petani gitu. Termasuk dengan padi tadi, jangan dijual gabah. Kalau bisa ya paling minimal beras. Ya. Coba kalau dengan diolah lagi menjadi tepung menjadi kue, enak. Itulah tadi kue yang bisa dijadikan oleh ibu-ibu tambahan pendapatan. Iya. Itu yang maksudnya bahwa tadi ada bagiannya lah ya, khusus untuk laki-lakinya biarlah yang di sawah, yang nanti pada saat pasca panennya ibunya yang masuk gitu ya. Itu harapan kita dan kami sudah ini nanti insya Allah di sini kami sudah juga membuat planning itu namanya super polaju lagi lewat kentang dengan domba. Oke. Lewat kentang domba ini ceritanya udah beralih nih Sobat Tani. Artinya Bapak udah move on nih dari Kalimantan. Tadi kan disebut terus Kalimantan ya Pak ya. Betul, Kalimantan. Jawa Barat nih. Rencana ya. Bapak di Jawa Barat apa itu Pak tadi? Okay. Super polaju. Jadi betul-betul laju. Nah, ini kentangnya kami sudah alhamdulillah dengan di Garut ya. Karena di sini ada 2 kabupaten kalau tidak salah yang memang ini Bandung dengan Garut. Nah, kentang ini sumbernya di 2 ini. Kami ingin mengejar ketertinggalan. Makanya kami nambah itu super polaju. Kami ingin mengejar ketertinggalan karena Jawa Barat ini itu miniaturnya Indonesia. Oh, oke. Jadi kalau kami pemikirannya itu ya ada 49 loh. Di sini 49,9 juta penduduk Indonesia dari 273 coba. Itulah yang menjadi berat rasanya ya di pundak kita ini ya, Mbak. Bagaimana bisa ini petani kentang itu bisa berproduksi di luar dari musim tanamnya. Nah, apa yang harus dilakukan? Kita akan menyiapkan coba bagaimana bisa menghadirkan air irigasi. Mungkin kita bisa bangun lewat embungnya gitu ya. Nah, sampai nanti pada saat tidak berproduksi, kita bisa nanam di luar itu. Itu yang harapannya. Jadi bisa berapa kali lah tanam itu gitu ya. Lalu ada 2 komoditas ya, yang domba itu Mbak. Domba ini selain ya budayanya dengan orang Garut ya, itu kan mirip dengan kalau tidak salah melihat itu sepintas itu kambing gitu ya, domba gitu ya. Mirip-mirip ya Pak. Kalau yang dari luar itu kan tebal bulunya ya, yang dari New Zealand gitu kan ya. Terus yang di domba Garut ini kita ingin sumber bibitnya domba itu berasal dari Garut. Jadi seluruh Indonesia nanti nih kalau ada yang mau mengembangkan domba, boleh nanti pesan di Garut. Dan kami punya program dan insya Allah akan didukung oleh pemerintah daerah 1 juta domba di 5 tahun yang akan datang. Wow, 1 juta. Apa domba Garut akan mengglobal ya? Bukan mengglobal, menasional gitu betul, ya? Betul, kami ingin mendukung yang programnya Ibu Bupati ya. Nah, Pak Bupati gitu Pak Bupati Garut, bahwa kita coba mengembalikan bahwa sumber bibit domba itu berasal dari Garut. Nah, ini yang kami sudah kemarin sempat ketemu kepala dinas dengan melalui Pak Sekretaris dan kepala bidangnya di Garut sana. Inilah cita-citanya, bisa kalau bisa ya domba melahirkan rata-rata di atas 2 ekor per ekornya gitu ya. Dua perindukannya itu bisa melahirkan 2 atau 3. Karena ada yang 4, ada yang 3. Jadi ya udahlah 2 misalnya ini. Insya Allah kita bisa membuat program memperbanyak indukannya ya, dengan mensuplai juga pejantannya. Insya Allah ini bisa mungkin tidak 5 tahun, tetapi 3 tahun. Kami yakin itu bisa mencapai apa yang kita cita-citakan. Dan semuanya itulah tadi gambarannya adalah ini adalah Indonesia kecil itu adalah Jawa Barat. Luar biasa. Itu punya pandangan, tapi insya Allah kami coba berbuat dan ini langkah awal kita ya.
untuk membangun Jawa Barat ini, tekadnya seperti itu, Mbak. Insya Allah. Amin. Tentunya doa Amin. kita semua ya Sobat Amin, Tani ya. ya. Kalau cita-citanya sudah ada tadi ya Pak, cita-citanya besar sekali dan mulia sekali Pak Insya Allah untuk pertanian Jawa Barat. Strateginya apa sih Pak? Oke, kami memulai dari yang untuk tanaman pangan ini ya. Kami udah satu kali yang menghadiri panen ya. Hasilnya kurang lebih 7-8 ton. Jawa Barat ini ada sekitar 900.000 hektar. Saat ini ya? Saat ini. Belum lagi kalau ada ini ya perubahan ya Pak. Perubahan lagi kalau ini ya. Pengurangan Cuma ya memang ini tantangan. Betul. Karena di daerah ini kan daerah industri gitu ya. Nah ini yang kita perlu kejar itu bagaimana menaikkan profitasnya. Karena tantangannya tadi itu banyaknya penduduk Indonesia perlu tempat tidur, perlu pemukiman. Nah kalau tidak seperti itu, di mana mereka mau tidur semalaman gitu ya artinya. Jadi kita yang di bagian pertanian ini bagaimana mengintensifkan lahan yang ada. Ada 900.000 hektar, kita bisa mengintensifkan dengan menaikkan profitas. Strateginya apa? Kita akan mencoba menghadirkan beberapa varietas unggul baru yang bisa potensinya di atas 9 ton. Nah, ada yang Inpari 3637 baru kita mau mencoba ini. Kami mungkin lewat pengirimannya nanti ya daerah Lanrang. Kita coba. Kami sudah berbuat di Kalbar kurang lebih 1 tahun 4 bulan, tapi itu hanya 2 kali tanam, mampu menaikkan 0,4 ton rata-rata per hektarnya itu. Jadi sekitar 400 kilo per hektar yang bisa dihasilkan. Itu 3637. Inpari ya Pak Ya, ya. Kemudian yang tadi strategi yang lain ya, mungkin yang ada mudah-mudahan tidak terjadi di sini atau mungkin saja terjadi penduduk yang kena stunting gitu ya. Nah itu kan Inpari Nutrizing. Nah mungkin ini bisa juga kita hadirkan dan disebarlah untuk diseminasinya di beberapa kabupaten ya. Ada 27 kabupaten kota. Tapi yang tadi kita ini tantangannya petani tidak akan bisa mengikuti kita kalau kita belum pernah mencobanya. Nah kami pingin ada demplot di tahun 2023 atau kalau anggarannya 2022 ini ada ya setelah badan baru terbentuk, insya Allah kita akan mencoba. Kami tidak mau tertinggal dengan 8 ton, tapi bagaimana kita bisa mencapai 10 ton per hektar. Di atas 10 itu kita mampu mengejar. Kalau dengan Jawa Tengah, Jawa Timur memang 1,2 juta luas lahannya. Kemudian Jawa Tengah 1,1, kita 900.000, tapi kita bisa mengejar dari profitas itu. Insya Allah Jawa Barat akan kembali menjadi yang terdepan di Indonesia dalam hal produktivitas pertanian secara nasional. Itu tekadnya. Tapi ini perlu didukung dan kerjasama semua kita. BPTP Kalbar tidak bisa sendiri. Ada ada pemerintah provinsi, ada pemerintah daerah, kabupaten, kota, dan petani itu sendiri mau maju, kita akan dukung sepenuhnya. Dan insya Allah program pemerintah daerah, pemerintah provinsi, BPTP akan mendukung sepenuhnya. BPTP Jabar ya Pak ya? BPTP Jawa Barat, betul. Ayo. Kita akan terdepan lah. Kalau sudah 6 ton rata-rata nasional, bisa. Berarti sekitar 55 juta. 5,5 juta. Sementara Jawa Timur itu 5,3 atau 5,2, kita akan bisa mengajar tadi itu ya 5,5 juta ton per tahun yang bisa dihasilkan. Oke, cita-cita besarnya sudah ada, ya. Strateginya sedang disiapkan, ya. Dan akan segera diaplikasikan ya Pak ya? Siap. Tapi yang selalu menjadi bahan pertimbangan ketika kita melaksanakan sesuatu itu adalah tantangan, betul, Pak. Betul. Tadi Bapak sudah menyebutkan ada tantangan alih fungsi lahan. Betul, ya. Kemudian tantangan lainnya yang ada di Indonesia itu adalah perubahan iklim. Betul.
bagaimana cara Bapak menjawab tantangan-tantangan di depan nanti? Ya. Jadi yang terutama yang dan pokok itu adalah SDM. Kalau ya SDM kita perlu dibekali lah gitu ya. Nah, tahun 2021 lewat program-program ya Kementerian Pertanian, Badan Litbang, lewat ada juga ya namanya Dapil gitu ya, daerah pemilihan dan anggota Komisi 4 yang sangat luar biasa untuk mendukung pendanaan, kita bisa melakukan yang namanya BIMTEK. Ini membekali semua petani-petani yang tadinya, ini seperti apa kita nanam, seperti apa kita mengolahnya. Nah, inilah yang mungkin ya tanaman pangan mungkin dari BIMTEK-nya penggunaan alsintan tadi ya, penggunaan alsintan, kemudian yang pengolahan tadi ya, bagaimana bisa tadi menaikkan atau meningkatkan nilai tambah gitu ya, yang produk pangannya. Kemudian ada, karena kita punya komoditas unggulan itu ada padi, kentang, dengan kopi. Nah, ini mungkin kopi ke depan ya. Ini kan terkenal di Indonesia ini. Jawa Barat ini kopi Arabikanya. Nah, yang disenangi di luar negeri itu adalah kopi Arabica. Dan alhamdulillah kalau tidak salah ada yang sudah dilepas ya. Itu diambil dari sini di Kabupaten Bandung. Ya, hebatlah artinya Jawa Barat ini dengan kopinya. Kemudian yang iklim tadi ya, Jawa Barat alhamdulillah ya, kita pada prinsipnya sih ya melihat pertanaman, kami melihatnya karena juga banyak yang memang irigasi ya. Hanya ya tadi itu ya untuk memang mengantisipasi kemarau panjang ya, kemudian yang hujan dan banjir. Ini kan ada juga itu daerah Bandung, kalau manakala yang pada musim hujan banjir. Nah, ini juga menjadi tantangan ke depan ini yang tidak menentu dalam hal iklim gitu ya. Tapi yang untuk kemarau kita bisa itu tadi menyiapkan embung ya. Nah, kemudian yang banjir ya tentunya BPTP tidak sendiri. Ada pemerintah provinsi, pemerintah daerah, pemerintah kabupaten dalam hal ini ya kota. Saya pikir dengan tantangan yang kita hadapi, bila mana kita bersinergi, bila mana kita berkolaborasi, kami yakinlah bahwa ini kita bisa hadapi, insya Allah. Amin. Amin, amin. Artinya membangun pertanian Jawa Barat tidak hanya BPTP saja. Ya, butuh dorongan dan dorongan bantuan dari stakeholder lainnya. Betul. Jadi kita tidak merasakan bahwa itu Kementerian Pertanian sendiri, Litbang sendiri, BPTP sendiri. Insya Allah ada yang mendukung dan kita juga perlu mendukung satu sama lain lah gitu ya. Pemerintah provinsi terutama, karena yang kita ini hanya demplo-demplo saja ya yang kita lakukan di daerah, tetapi yang menyambung kepada masyarakat itu adalah tidak terlepas perannya program yang dilakukan oleh daerah, dalam hal ini provinsi dan kabupaten kota. Saya pikir ya 27 kabupaten kota kami akan membuat sesuatu ya, insya Allah kami akan sowan ya kepada kepala dinas lingkup pertanian di provinsi, terutama ini kami sudah menjadwalkan ini lewat bulan ini ya, Juni ya, insya Allah 27 kabupaten kota bisa yang terdekat dulu, kita bisa apa program yang diinginkan oleh pemerintah kabupaten kota atau yang memang sudah diplanningkan, itulah yang kita akan ikuti. Insya Allah dengan badan baru nantinya, karena kita tidak dengan badan litbang ya, mungkin badan standarisasi dan semua nanti yang arahnya ke pengguna, usernya ya distandarkan dulu lewat BPTP. Itu arahnya ke depan.
Setuju Pak. Ini Iya. Bapak malah udah ngasih bocoran nih sama Sobat Tani. Ada badan baru, ada badan baru. Oh iya. Ini kayaknya kita harus bahas lagi nih Pak lebih lanjut. Apa Insya sih badan Allah. barunya nanti kalau udah ada ya Pak ya? Ya, kalau sudah ada baru ini Iya. kita masih menunggu-nunggu ya. Mohon doanya semuanya ya. Badan standarisasi dan instrumen pertanian mudah-mudahan dalam waktu yang tidak lama bisa lahir ya gitu ya. Amin. Insya Allah kita bisa berkecimpung lagi di situ untuk memajukan pertanian tadi di Jawa Barat khususnya dan di Indonesia pada umumnya. Amin. Tentunya doa kita semua Sobat Amin, Tani amin, untuk amin, pertanian ya Jawa Barat maju, mandiri, Ini modern ya Pak ya. Ya. Wah Pak, obrolan ini tuh insight-nya banyak banget, Ya. berisi sekali, daging semua malah. Kalau tadi kita udah ngomongin domba, ini rasanya daging semua. Ya. Tapi sayang sekali kita harus Waktu. waktu ya, aduh. Iya. Ini kita Oke. harus ngobrol lagi, tapi nanti kalau ada Insya badan Allah. baru ya Pak ya. Oke. Kita undang lagi. Kita lagi badan baru nanti kita arahnya kemana ya, apa yang harus kita genjot lagi ke depan, insya Allah bisa terjawab dengan badan yang baru lagi. Amin. Oke. Terima kasih. Makasih Pak Rustan banyak. sudah Ya. mampir ke podcastnya Perdana dari Mega Tani. Terima Ya. kasih juga Sobat Tani sudah mendengarkan. Sampai ketemu lagi di podcast berikutnya ya. Dadah. Dadah. Majulah pertanian Indonesia. Oke, sip lah ya. Makasih. Makasih Bapak.